Oke, balik lagi dengan Fredian Sky di sini. Ada updatean apa untuk video hari ini yang lagi viral dan lagi hangat-hangatnya? Aku akan share ke kalian semua. Kita langsung aja di videonya. Oke, jadi kita akan mulai dari video updatean. Ini ada video dari Humas terkait, yaitu dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga pengacara hari ini kita Mirzani sendiri, yaitu Bang Fahmi, menyampaikan bahwa besok jam 2 siang pada hari Jumat Fadel akan diperiksa gitu ya. Langsung aja kita putar videonya. Ya Bang, kan dapat info dari Ibu kan rencana Fadel akan diperiksa hari Jumat besok jam 2 siang. Reaksi Abang seperti apa? Lu dengerin tuh pertanyaan itu, ya. Apa tadi pertanyaannya? Gimana Bang? Akan diperiksa. Tanggapannya seperti apa Bang? Nikmatin saja, nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Nikmati perjalanan hidup kamu sebentar lagi, katanya Bang Fahmi. Ya, ini pasal bukan pasal berlapis-lapis. Nikmatin kue lapis ini. Hah? Nikmatin kue lapis ini, katanya guys. Lu jangan main-main. Ini persoalan bukan main. Ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun nih. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi kalau jangan main-main, lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti. Ya, dengan adanya kasus ini memang banyak juga ibu-ibu di luar sana yang ikut worry dengan anak-anaknya gitu ya, terutama untuk anak perempuan di luar sana. Jika anak salah bergaul itu dampaknya sangat luar biasa ya, itu masa depannya bisa hancur seketika gitu. Ini yang dihimbau oleh Bang Fahmi. Jadi kasus ini disampaikan oleh Bang Fahmi bahwa memang bukan kasus yang biasa-biasa saja gitu ya. Bukti banyak di sini. Ya, itu saja yang saya Berapa lagi kami di sini hadir? Siap hadir nggak Bang hari Jumat Bang? Hari Jumat Bang. Sepertinya dia akan buka tempat untuk dia melihat datang tidak datang. Tapi saya tidak tahu, saya belum komunikasi sama dia. Bang, artinya laporan untuk SK ini berapa lapis? Lapis-lapis. Ibu, kalau yang berapa lapis-lapis pasal-pasal, saya serahin ke Ibu karena itu kewenangannya penyidik. Ini kalau pembawaan Bang Fahmi sendiri memang orangnya santai, tapi emang dia fokus sama permasalahannya gitu ya. Jadi itu kenapa nih kita berkali-kali setiap ada kasus gitu misalnya selalu pakai Bang Fahmi karena terbukti gitu. Penyidik sebetulnya bukan mewakili penyidik ya. Oke, nanti berapa lapis? Berapa pasal? Berapa lapis? Ratusan. Jadi yang ditanyakan oleh wartawan juga ada berapa pasal yang harus diterima oleh terduga pelaku nantinya gitu ya, karena nggak cuma satu pasal, ada beberapa pasal yang dilaporkan dan kita tunggu nanti seperti apa ya gitu. Apakah semua pelaporan itu diterima dengan beberapa bukti yang sudah disiapkan dan dilampirkan sejauh ini gitu ya. Wah, itu berat sih nanti kalau pasalnya berlapis-lapis gitu ya. Kan pasalnya kesehatan, ya kan, undang-undang kesehatan, kemudian juga perlindungan anak, kemudian juga di KUHP itu udah jelas ya. Kemudian memperjelas kasus ini dengan barang bukti, ya, berupa pisum, foto dan lain-lain. Itu udah konkret sih, maksudnya udah apa ya, hasil visum itu akan menjadi legit gitu untuk nantinya bisa menjerat terduga pelaku ya gitu. Kalau memang adanya tindakan atau juga tuduhan-tuduhan yang dituduhkan sejauh ini ya terhadap si pelaku gitu. Oke, selain keterangan dari Bang Fahmi dan juga pihak dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan, ada juga preskon yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu Humas Polres Metro Jakarta Selatan juga secara resmi ofisial menyampaikan bahwa besok terduga pelaku yaitu Fadel akan diperiksa gitu ya. Berikut videonya. Dan penyelidik sudah melayangkan surat panggilan untuk pemintaan keterangan interogasi terhadap terlapor saudara V untuk dijadwalkan akan dilakukan pendalaman pemeriksaan pengambilan informasi di tanggal 27 September 27 besok ya. Pukul 14 jam. Dan penyidik sudah melayangkan surat. Oke, ada juga beberapa komentar dari warganet yang bisa kita baca bareng-bareng nih. Oke.
Jumat anak-anak gue libur sekolahnya, takut ketinggalan mantengin live Mail kayak waktu itu gue lagi jemput anak, katanya. Waduh, pada worry ya ketinggalan live-nya Mail gitu. Karena beberapa warganet memang menunggu kabar ini gitu ya. Oke, yang mau nobar hari Jumat gitu ya, di rumah gue ada seblak sama es campur, well, katanya. Waduh, ini benar-benar hal yang ditunggu, momen yang ditunggu oleh beberapa warganet ya. Selain menjadi pusat perhatian dengan adanya kasus ini, juga beberapa warganet menganggap ini sebagai hiburan gitu. Walaupun sebenarnya kasus ini ya seperti yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi, bukan main-main, bukan untuk bercandaan gitu. Ini kasus yang serius sebenarnya gitu. Sampai niat banget nih ibu-ibu ya, mastiin bahwa besok hari Jumat anaknya libur sekolah dan yang mau gabung untuk nobar bareng katanya juga ya udah disiapin es seblak gitu. Waduh. Oke, untuk hasil visum sendiri itu banyak yang nanya, banyak yang penasaran hasilnya seperti apa gitu. Kenapa belum disampaikan secara ofisial dari mungkin kuasa hukum kita atau mungkin dari pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan gitu. Kenapa belum ada perilisan atau pembacaan hasilnya, hasil detailnya seperti apa. Jadi karena memang kasus ini adalah kasus yang menyangkut anak di bawah umur gitu ya. Itu kenapa untuk hasil visum itu tidak bisa disampaikan secara publik gitu, karena biasanya itu akan disampaikan dalam proses persidangan nanti gitu. Dan berikut adalah keterangan dari Bu Nurma. Bu Nurma ini warawiri ya, semenjak ada kasus ini gitu, sering banget mukanya jadi familiar banget gitu. Berikut keterangan Bu Nurma tentang tentang pasca kemarin Loli itu melakukan visumnya gitu. Visum. Ya, jadi kasus yang dilaporkan kemudian setelah LM melakukan visum dan pengecekan laboratorium, hari ini untuk penyidik masih di RSCM ya, jadi menunggu untuk observasi dan kesimpulan dari ahlinya, yaitu dokter kandungan itu ya. Jadi juga masih banyak yang harus dilakukan untuk tahap-tahapnya sendiri untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang konkret ya untuk hasilnya, karena memerlukan dokter spesialis juga seperti yang disebutkan oleh Bu Nurma tadi, adalah dokter spesialis kandungan, dan tentunya perlu waktu ya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan yang diharapkan gitu. Jadi kita menunggu saja, nanti pasti diupdate gitu. Nah, itu tadi adalah sedikit updatean dari versi Loli, dan kali ini kita akan beralih ke Fadel, karena Fadel juga banyak mencuri perhatian warganet dengan beberapa video-video yang sudah tersebar di media sosial tentang dirinya gitu ya. Dan warganet itu begitu kreatif sekali gitu ya, membuat video segala macam, bikin meme gitu tentang Fadel ini gitu. Dan oh ya, ada juga updatean terbarunya kemarin bahwa si Fadel juga sempat menyebut atau juga membawa nama Sean. Sean adalah anak dari Ola Ramlan. Mungkin juga beberapa dari kalian juga sempat notice kemarin ya snapgram yang dibagikan oleh Ola Ramlan gitu tentang si Fadel gitu ya, bahwa jangan bawa-bawa anak gue gitu ya, kalau salah kemarin sempat menyebutkan hal seperti itu. Nah, yang bikin netizen juga gedek adalah ketika ini tingkat PD-nya si Fadel ini emang luar biasa ya gitu. Jadi Fadel itu merasa namanya itu udah besar. Jadi ada video di sini ketika press con yang dilakukan oleh Fadel bersama dengan kuasa hukumnya ketika itu, menyebut bahwa karirnya itu lebih besar daripada mantan-mantan Loli sebelumnya gitu ya. Berikut videonya. Di sini gue pede untuk mengenalkan diri gue, karena di sini gue juga pede untuk mengenalkan diri gue, katanya. Punya followers, engagement juga punya. Jadi jangan pernah membilang gue ini pansos sama Loli. Tuh siapa yang bilang Fadel pansos sama Loli? Jangan bilang gitu katanya. Karena anaknya NM. Lah, kenyataannya emang anaknya NM kali, Del. Di sini gue punya followers, dia juga punya followers. Di sini gue juga punya engagement, di sana juga punya engagement. Engagement yang dibahas, guys, engagement, walah. Jadi kenapa sampai sebesar ini? Karena sebelumnya pacarnya bukan gua, mantan-mantannya Loli nggak sebesar ini. Jadi
Montal-montal Loli nggak sebesar dia katanya, secara karirnya katanya. Coba deh melek lagi deh Del, itu si Sean itu anaknya siapa gitu ya. Malah si Fadel ada aja, makin blunder deh ini anak. Bener nggak? Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa, emang lo bukan siapa-siapa. Ya orang yang menganggap gue sebelah mata. Itu nggak masalah, itu hak orang. Tapi sekarang gue bakal nunjukin di tangan kebenarannya. Akan menegakkan kebenaran ya dari versi Fadel gitu, bahwa karirnya lebih besar daripada mantan Loli sebelumnya, yaitu si Sean yang notabene adalah anak dari Ola Ramlan, guys. Oke, ada juga tanggapan dari Ola ya mengenai kedekatan. Jadi memang si Sean ini anak dari Ola Ramlan ini adalah mantan dari Loli. Jadi sebelum si Loli ini terjerumus kenal dengan si Fadel ini gitu ya, Loli sempat menjalin hubungan dengan Sean, dan sosok mereka berdua itu banyak dipuji oleh beberapa warganet ketika itu karena dianggap cocok sebenarnya. Berikut adalah keterangan dari Ola Ramlan. Sekarang udah punya pacar, yes katanya. Oh, dia bilang gitu? Siapa? Laura. Dia manggilnya Laura. Laura. Kamu nggak bayang bahwa itu Laura, ternyata Laura. Ya aku nggak tahu Laura siapa. Anaknya Tante Nikita. Oh, gitu. Ibu responnya gimana? Oh oke, nggak apa-apa. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ya, Terus siapa yang ngajakin pacaran? Oke. Laura. Oh gitu. Oh Laura gimana? Tuh, Del, coba di zoom lagi Del, jomplang banget Del, buset dah. Ngajaknya. You wanna be my boyfriend? Oh, Katanya gitu. Terus kan jawab. Jadi Loli masih glow up banget sih di sini kalau menurut aku. Ya bukan apa-apa ya gitu, maksudnya perbedaannya itu ketara banget gitu ya, Loli yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Cukup disayangkan banget sih Loli gitu. Kamu harusnya tinggal dengan orang tuamu, hidup dengan nyaman gitu, nggak harus ngalamin hal seperti ini ya gitu ya. Tapi emang udah terjadi dan memang harus dijalani seperti yang disampaikan oleh Nikita sendiri, bahwa ya apapun itu ya harus dijalani ya gitu, yang ada di depan mata katanya gitu. Jadi from Sean anaknya Tante Ola to Fadel Perindapan Indonesia. Sok kata Niki. Ya itu kenapa Niki bener-bener nggak merestui hubungan mereka ya gitu, bukan karena sekedar tampang aja gitu, tapi memang mungkin ya attitude-nya mungkin harus diperhitungkan juga gitu ya. Dan katanya si Sean ini ketika hadir atau bertamu ke rumah Niki itu sopannya luar biasa. Katanya Niki sempat teleponan sama Ola bahwa menyampaikan si Sean kalau datang dan mau pergi dari rumah Loli atau Nikita itu selalu pamitan gitu. Wah, jempol nih attitude-nya ya. Harusnya Loli jadian sama dia aja, lanjut sama dia ya gitu. Tapi sayangnya si Sean sekarang udah punya pacar baru dan sudah dirilis fotonya oleh ibunya, yaitu Ola Ramlan gitu. Oke, kita juga akan nonton tanggapan dari beberapa warganet dan juga video-video meme lucu yang sudah tersebar sejauh ini di sosial media ya gitu. Kita mulai dari video berikut ini. Hai, lu pada udah tahu belum berita update Fadel? Oh Fadel, hasil visum sudah di tangan pihak Kak Nikita Mirzani. Gimana? Jantung aman, dak dik duk duer gitu. Dak dik duk duer. Tuh ya, gimana? Itu Om Rasman masih tegar di sebelah lu. Kayaknya sih mau berbalik arah si Del gitu ya. Ya pokoknya kalau masih pada belum tahu, kita nggak bakal nyambung sama nih obrolannya. Oke? Per hari ini sudah dinyatakan hasil visum Loli sudah keluar, tapi belum banyak dapat tanggapan atau bocoran dari pihak Kak Nikita Mirzani. Yang jelas Kak Niki sendiri mengakui shock ya dengan hasil shock banget visum sih. tersebut yang sepertinya bisa menjadi barang bukti yang makin memberatkan kasus ini. Dan kasus ini dinyatakan bukan kasus main-main. Lagian ya, ini kasus yang tergolong berat ya gitu, bukan main-main gitu. Jadi untuk kuasa hukum di luar sana yang menganggap kasus ini biasa-biasa saja atau kasus cinta-cintaan, coba ditelaah lagi ya. Ini kasus yang serius ya, karena menyangkut anak di bawah umur, kemudian juga ada tindak kejahatan di dalamnya. Waduh. ya Del, kan gue udah bilang kemarin lu bawa koper harusnya lu ke Antartika, minimal ke Zimbabwe deh. Lu malah ke rumah Om Rasman
lu malah preskon. Dan gue nggak ngerti deh, dari dulu kan Kak Niki ini kan udah DM lu untuk ngejauhin dan tidak intens sama si Loli, lu kekeh. Gue nggak ngerti apa yang mau lu buktiin dari cinta lu yang kribo itu. Gue Cinta yang keribu, gue bilang. nggak ngerti gitu loh ya. Dan sampai kemarin lu preskon terakhir lu masih kekeh bilang lu mau membuktikan dan meminta restu bahwa lu yang terbaik. Terbaik dari mana kalau hasil visumnya si Syok kayak gitu, ha? Gue nggak ngerti apa yang lu lakuin sama Loli. Yang jelas Loli sudah menjadi korban di mana psikis, mental, jasmani, rohaninya itu sudah dirugikan karena lu Betul. alias kena betul. brainwash. Ya, gue nggak ngerti. Dan tapi Iya alhamdulillah sih, itu kayaknya lebih ke brainwash ya gitu. Jadi tercuci otaknya gitu. Jadi Loli cukup mengalami perubahan yang signifikan ya gitu, dari sikap, perilaku gitu. Itu yang cukup disayangkan, kenapa Nikita harus mengambil sikap secara tegas dan sesegera mungkin seperti yang ia lakukan saat ini gitu. Alhamdulillah bahwa hari ini dinyatakan Loli itu sudah aman, sudah lebih membaik secara psikis, mental, jasmani, rohaninya membaik, sudah bisa ditanya, sudah bisa dijawab baik-baik dengan Loli untuk diberi keterangan. Nah, gimana Del? Gue sih sangat menunggu nanti bagaimana lu akan diadai pengadilan nanti gitu, dihadapi sama Loli. Itu penasaran banget sih. Gue penasaran banget Loli itu akan memberikan kesaksian seperti apa di pengadilan untuk lo. Dan Om Rasman kemarin kita juga udah tahu ya, Om Rasman sudah melakukan Zoom meeting sama pihak Kak Nikita Mirzani. Sepertinya dia mau mundur wir ya, say. Gimana gak mundur ya, terus setiap hari ada penyerangan ya gitu dari Nikita sendiri gitu, karena memang geram, karena Bang Rasman ya, Bang Rasman memang juga agak mancing sih gitu, udah di ultimatum jangan posting foto-foto Nikita di feednya gitu, tapi masih aja nyenggol segala macam gitu. Jadi kalau Bang Rasman seperti diam, Nikita juga akan diam, karena dari awal Nikita juga bilang udah mending lo diam gitu, tapi ya begitulah gitu, ya rame deh gitu. Ya, Om Rasman mending lu mundur, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Gue bilang masih ada waktu. Masih ada waktu lu selamat dari kutukan saya Babah. Kalau dulu ada kutukan saya Babah, ini namanya kutukan Fadel Babah. Dan untuk netizen raya, tolong ya kalian tuh nggak usah memojokkan Kak Nikita Mirzani terus sebagai ibu dah bla 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 bla, menjadi psikolog, menjadi psikiater yang memberikan diagnosa. What the hell is that gitu ya. Karena kalau menurut gue ya, gue 100% approve sama apa yang dilakukan Kak Nikita Mirzani. Menurut gue dia sebagai ibu udah strong banget, udah kuat banget, udah keras banget, udah tegas banget. Yang dimana saat dia memberikan kebebasan dan dia pantau di belakang layar dengan berharap Loli ini bisa menghandle dirinya sendiri dan bisa membuktikan, ternyata kan tidak. Ya, Hasilnya kan sebalik. Jadi walaupun ketika itu Nikita menyampaikan ke publik ya bahwa dia sudah tidak peduli lagi kepada anaknya, yaitu si Loli, tapi sebenarnya dia itu masih memantau Loli tinggal di mana, bergaul dengan siapa gitu. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa informasi dan juga berita menyebutkan Nikita masih menopang ya untuk keperluan Loli dari segi finansialnya gitu. Jadi ya namanya ibu ya gitu, waktu itu mungkin dalam keadaan emosi, sebel gitu, kenapa anaknya bandel gitu ya, yang sebenarnya itu adalah kenakalan remaja gitu, tapi mungkin kebablasan dan ya akhirnya seperti ini. Jadi ketika itu Nikita cukup banyak memberikan waktu sebenarnya, tapi memang kesempatannya nggak diambil gitu ya. Baliknya, gue jadi Kak Niki wajar dia ambil lagi anaknya, dia Ya dong, tuntut bener. orang yang bikin anaknya rusak. Siapapun ibu nggak ada yang mau anaknya rusak, say. Betul. Gue juga bingung deh, ada beberapa public figure yang sosokan, aduh, memanfaatkan situasi ya, say. Kalau musuhan tuh kagak usah aji numpeng. Enggak. Gue tetap 100% support Kak Nikita Mirzani. Semoga kasus ini bisa benar-benar selesai, menjadi pelajaran untuk seluruh anak Indonesia, terutama Gen Z, anak muda, terutama yang di bawah umur, untuk berpikir ulang bagaimana kalian itu bersikap kepada orang tua, terutama ibu, dan juga bagaimana kalian itu bisa menangani diri kalian sendiri di tengah pergaulan bebas Jakarta ini ya. Oke, adik-adik kita sekarang, Jakarta. kalian yang manis, yang imut-imutnya, tolong kalian pelajari pelajaran tentang Loli ini, oke? Dan semoga untuk Kak Nikita Mirzani dan sekeluarga, semoga selalu diberikan kesabaran dan kekuatan, dan semoga keadilan itu
berpihak kepada kalian semua, dan dari kasus ini semoga bisa cepat-cepat selesai karena kita semua para netizen lainnya sangat menunggu hasilnya. Oke, Cai. Pada penasaran semua sih ya sama hasilnya nanti, sama keputusannya. Tapi ada proses panjang pasti di balik ini semua nanti untuk akhirnya bakal ada putusan seperti apa nantinya gitu ya. Dan dari kasus ini tuh memang benar banyak yang harus bisa dipetik dari kasus ini, untuk khususnya untuk anak-anak muda, untuk generasi Z atau Gen Z gitu ya, bahwa kasus lo ini benar-benar menjadi contoh yang luar biasa gitu ya untuk kedepannya, untuk para Gen Z ini mengambil sikap gitu ya, nggak hanya untuk Gen Z sih ya gitu, untuk semua anak muda ya, generasi apapun itu gitu, bahwa ya memang orang tua itu memang tidak akan pernah menjerumuskan anaknya, akan selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, termasuk juga Nikita Mirzani. Jadi ketika Nikita masih saja dibully dengan sikapnya sejauh ini gitu ya, itu wajar aja, namanya pro kontra itu pasti akan selalu ada. Tapi sikap yang diambil oleh Nikita dengan mengambil anaknya, dengan melaporkan kasus ini dan mengurus semuanya gitu ya, itu udah jempolan banget sih kalau menurut aku. Itu hal dan tindakan yang tepat yang diambil oleh Nikita sejauh ini gitu. Oke, sekaligus mengakhiri video kali ini, dan semoga kalian suka dengan video ini, dan jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share, dan tonton videonya dari awal sampai akhir, dan jangan skip iklannya. Dan berikut ada video hiburan dari warganet tentang Fadel. Halo, nama saya Gustaf Pat dan saya adalah ahli bahasa Indonesia yang sangat tidak dikenal. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan kata baru, yaitu Fadel. Artinya apa? Artinya banyak sekali dan penggunaannya sangat mudah. Berikut contohnya. Ih, so ganteng banget lu. Muka lu tuh kayak menjadi, ih, Fadel banget lu. Yo, so tajir lu, rumah lu no di gang. Menjadi, yo, Fadel lu. Di, terkenal banget lu. Kalau lu gak pacaran sama tuh cewek juga gak ada yang tahu lu. Menjadi, di, Fadel lu. Dekil banget gak mandi lu ya. Menjadi, Fadel. Ya kira-kira seperti itulah cara penggunaan kata Fadel yang baik dan benar. Jika Anda mau menambahkan, tambahkan di kolom komen ya. By the way, kata Fadel ini adalah singkatan dari Farah Dehlo. Jadi ini bukan nama orang, nama benda, atau nama binatang. Ini adalah sebuah singkatan. Kalau ada kesamaan nama dan peristiwa, itu hanya kebetulan semata. Mengerti?